Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini, kita akan kembali belajar tentang bagaimana cara melakukan penelusuran kepustakaan melalui laman web resmi pemerintah atau melalui e-news atau melalui laporan rutin, makalah seminar, dan atau melalui skripsi atau disertasi seseorang. Oke, saya share screen dulu ya. Baik, untuk dapat menelusuri pustaka dengan sumber pustaka, laman web resmi, e-news, laporan rutin, makalah seminar, skripsi atau disertasi bisa dilakukan baik secara offline maupun secara online, kecuali laman web resmi ya. Jadi kalau kayak majalah, koran, kemudian laporan rutin bisa kalian dapatkan juga itu di puskesmas atau juga di rumah sakit itu bisa, atau kalian bisa dapatkan melalui internet. Kemudian seperti misalnya makalah seminar, kalian bisa dapatkan di perpustakaan, skripsi pun juga gitu, kalian bisa dapatkan di perpustakaan. Nah, pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari laman web resmi pemerintah untuk menelusuri daftar pustaka. Jadi kalian tidak perlu kemudian masuk ke web Dinkes dulu atau web Kemenkes dulu untuk mencari apa yang kalian inginkan. Kalian tinggal searching aja kata kunci yang kalian inginkan. Misal ya, kita balik lagi, kita cari tentang imunisasi misalnya. Imunisasi Depkes. Itu. Nah, kita cari dulu. Di situ nanti sudah keluar sendiri. Nah, misalnya ini. Bahkan ada buku ajar tuh sudah keluar juga, tapi kan kita mencari berita ya. Nah, misalnya misalnya nih di covid19.go.id ini juga bisa dipakai. Kemudian kalau misalnya ada, nah ini misalnya dari halaman www.kemenkes.go.id ini bisa kalian klik kanan, kemudian di new tab. Nah, ini contoh kalian mendapatkan informasi atau mengambil pustaka dari laman web resmi pemerintah. Sini ada ya, kemenkes.go.id. Boleh Bu pakai ini? Boleh. Jadi misalnya ini adalah berita ya, atau misalnya ini adalah artikel dari Kemenkes, berikan anak imunisasi rutin lengkap, ini rinciannya. Nah, ini kan seperti berita gitu ya. Ini boleh dipakai karena apa? Karena dia didapatkan melalui laman web resmi pemerintah. Nah, saya ingatkan lagi, yang nggak boleh itu kalau misalnya kalian mengambil pustaka dari Blogspot, kemudian WordPress, kayak gitu yang nggak boleh. Tapi kalau dari web resmi pemerintah seperti ini boleh. Oke, kalian bisa ngambil informasinya, kemudian jangan lupa membuat daftar pustakanya segera. Jadi ambil buka buku kosong di MS Word, kemudian langsung kalian ketikkan ketika kalian sudah selesai mengambil materi atau informasi dari ini. Karena apa? Kalau tidak langsung dibuat daftar pustakanya, maka nanti kalian akan kesusahan untuk menelusuri di mana sih artikel ini atau informasi ini saya dapatkan. Begitu ya. Kemudian, Bu, apa bedanya laman web resmi pemerintah dengan laporan rutin? Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan informasi melalui laman web resmi seperti ini, biasanya berita, kemudian ada juga sambutan menteri, kayak gitu, boleh digunakan. Tapi kalau atau kalian mendapatkan informasi seperti misalnya peraturan-peraturan tentang imunisasi, misalnya undang-undang apa segala macam, itu kan biasanya memang melalui laman web resmi ya. Nah, kalau laporan rutin itu biasanya adalah laporan rutin bulanan atau laporan rutin tahunan kayak gitu. Laporan rutin ini bisa kalian dapatkan langsung misalnya di Dinkes atau di puskesmas bisa. Tapi kalau misalnya kalian mau mencari laporan yang lebih luas lingkupnya itu bisa dipakai dicari melalui internet. Misalnya gini, biasanya itu laporan misalnya imunisasi, misalnya yang paling sering itu gini, profil kesehatan
kabupaten, misalnya ya, Kabupaten Bangkalan terbaru. Nah, ini jadi profil kesehatan misalnya yang terbaru ini ya di tahun 2015. Atau ini adalah contoh-contoh dari laporan rutin yang terbaru. Nah, kalau mau lebih spesifik, tambahin imunisasi misalnya. Nah, ada nggak? Nah, ini ada. Jadi di profil kesehatan Kabupaten Bangkalan itu dibahas juga tentang imunisasi. Nah, ini imunisasi ya. Itu bisa nanti kalian klik untuk di-download PDF-nya. Kemudian misalnya apalagi Bu, banyak sekali contoh laporan resmi. Misalnya survei SDKI, misalnya SDKI terbaru misalnya. Nah, itu laporan survei demografi terbaru, kemudian laporan imunisasi biasanya ada. Coba ya. Nah, nih laporan program imunisasi. Di setiap kabupaten itu ada tuh, dari Sleman, kemudian di kabupaten mana itu tadi. Kemudian misalnya nanti profil imunisasi misalnya. Kayak gitu adalah contoh-contoh laporan resmi. Profil imunisasi Indonesia misalnya. Nah, ini Pusdatin ya, profil kesehatan. Ini misalnya laporan ini. Nah, ini bisa dipakai. Imunisasi dasar lengkap ya. Coba ya kita lihat dulu. Halo. Oh, ini contoh ini apa? Laman web resmi ya, bukan laporan rutin. Misalnya kita cari lagi contoh lain. Nah, misalnya ini profil kesehatan ibu dan anak. Nah, kayak gini bisa dipakai juga. Nah, dari BPS ya, datanya dari Badan Pusat Statistik. Nah, nanti tinggal diunduh saja seperti ini. Sensus penduduk, surveillance, ya, banyak sekali macamnya. Profil kesehatan, kemudian biasanya ada sih laporan. Saya dapat kok ini sebenarnya. Tuh, gak ketemu. Coba ya, saya lihat dulu di download, file download saya. Oke. Infodatin imunisasi. Biasanya di sini ada. Infodatin imunisasi 2020 atau kalian kasih aja terbaru, nanti pasti akan keluar yang paling baru. Nah, download file Pusdatin Kemenkes Kementerian Kesehatan ya, Infodatin. Infodatin ini sering misalnya tergantung dari penyakitnya Infodatin atau apa yang kalian inginkan. Misalnya Infodatin diabetes mellitus. Nanti keluar semua. So, diabetes mellitus Pusdatin Kemenkes Kementerian Kesehatan. Apalagi misalnya Infodatin kecelakaan kerja ada nggak ya? Nah, kita cari dulu ya, misalnya di Kesmas. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja, semuanya ada di situ. Jadi sudah bisa membedakan ya antara laman web resmi dengan laporan rutin. Oke. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang e-news atau e-majalah. Seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa majalah atau koran itu juga bisa digunakan sebagai pustaka atau sumber referensi kalian. Biasanya kalian bisa dapatkan beli sendiri atau mungkin di perpustakaan. Tapi sekarang kan kalian jelas sudah tahu bahwa sudah banyak sekali berita-berita elektronik atau majalah-majalah elektronik yang bisa dengan mudah kalian akses. Misalnya kita cari ya, imunisasi berita. Nah, maka semua akan keluar di sini, jenis imunisasi pada anak dan manfaatnya. Misalnya, nah ini ya berita harian terbaru hari ini Kompas di kompas.com. Bu, boleh mengambil e-majalah atau e-news. Saya sudah katakan di video yang awal dulu ya, pada beberapa minggu lalu bahwa boleh, asalkan satu
ada editornya atau siapa yang ngambil itu? Ada editornya atau ada bacaan siapa wartawannya yang ngambil atau yang ngedit. Kemudian judul beritanya apa, tahunnya kapan, kemudian dari mana berita itu berasal, misalnya kompas.com kayak gitu. Itu boleh disertakan. Oke. Itu untuk imunisasi maksud saya untuk e-news atau e-majalah. Contoh yang lain ya, misalnya ini kumpulan berita imunisasi misalnya gitu. Boleh Bu, boleh. Sudah saya katakan boleh, asal nih ya, kita lihat di sini kalau misalnya nggak ada nama dari siapa editornya atau siapa wartawannya, itu nggak boleh dipakai karena itu berhubungan dengan daftar pustaka nanti. Nah, ini kan bisa ya kalian ambil. Ini ada nama editor atau wartawannya, Fania Rosa, judulnya apa, tahunnya juga sudah ada, ini 2021 April. Kemudian sumbernya dari mana, yaitu suara.com. Nah, itu bisa kalian ambil. Kalian bisa tinggal pilih. Oke, itu untuk berita. Lanjut, sekarang untuk makalah seminar. Boleh nggak Bu? Boleh. Misalnya kalian cari tentang proceeding, makalah seminar ya. Makalah seminar tentang imunisasi. Nah, ya. Boleh Bu. Nah, yang kalau kayak gini yang nggak boleh. Bab 1 pendahuluan, hanya isinya gitu-gitu nggak boleh. Kita cari dulu. Nah, kayak gini makalah imunisasi, skrip ini nggak boleh juga. Skrip.com itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu adalah makalah-makalah yang diambil dari seminar yang resmi. Kebetulan di sini nggak ada ya, jadi tidak perlu kita cari lebih lanjut. Nah, itu ya, yang resmi. Misalnya dari proceeding, itu kan biasanya ada. Coba ya, proceeding ini termasuk makalah resmi. Proceeding materi imunisasi misalnya. Kita cari dulu, kita coba. Oh, nggak ada ini. Ini artikelnya, bukan dari yang ini berita. Nggak ada ya. Buku. Ini artikel juga, berarti bukan. Nggak ada ya. Nah, jadi berarti nggak bisa dimasukkan. Oke. Maksudnya imunisasi ini, materi imunisasi ini kita tidak bisa dapatkan dari makalah seminar. Oke. Lanjut, yang terakhir adalah skripsi atau disertasi. Ini adalah penyakit yang sering banget dilakukan oleh yang namanya mahasiswa. Misalnya, kalian mencari tentang imunisasi di skripsi ya. Nah, oke. Saya buka dulu sebagai contoh. Nah, yang sering terjadi mahasiswa itu mereka mengambil bagian dari skripsi seseorang tanpa dia mencantumkan skripsi tersebut secara utuh. Jadi pada akhirnya daftar pustakanya nggak ada. Mereka hanya ngarang aja atau di kutipan ada, tapi di daftar pustaka nggak ada. Daftar pustaka ada, di kutipan nggak ada. Kenapa? Karena mereka cenderung mengambil hanya sebagian kecil. Misalnya kayak gini, loh mana ya? Busnya tadi sudah terdownload. Sebentar.
Bentar, oke. Nah, penyakit mahasiswa yang sering terjadi itu adalah biasanya kayak gini. Jadi, kalian hanya mengambil materi. Oh, jadi harus ini ya. Share screen-nya pause. Oke. Kita ke sini dulu aja. Oke, ini karena masih lemot, saya stop share dulu. Kita menuju ke share screen yang lain. Nah, ini. Jadi penyakit mahasiswa itu, saya katakan sekali lagi, mereka itu cenderung mengambil referensi hanya dari bab 2-nya aja misalnya. Males nih beli buku atau cari buku di internet atau cari buku di perpus. Maka yang sering mereka lakukan adalah mengambil teori atau sumber pustaka dari skripsi yang dia tidak ada keterangannya, entah itu skripsinya dibuat oleh siapa, instansinya apa, nama orangnya siapa ya, kemudian juga judul skripsinya apa. Nah, mereka cenderung melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini benar-benar nggak boleh dilakukan karena ini berarti tidak menghargai karya orang lain dan kalian dalam membuat karya ilmiah kalau menggunakan cara yang seperti ini juga maka akan menimbulkan ketidakvalidan data. Artinya nanti data-data yang kalian sajikan atau informasi yang kalian sajikan itu tidak lengkap daftar pustakanya. Nah, itu mungkin yang harus segera kalian hentikan, artinya jangan lagi mengambil sumber referensi dari skripsi seseorang atau tesis seseorang yang terpotong. Jadi hanya bab 1-nya aja, atau bab 2-nya aja, atau bab 4-nya aja, itu jangan. Bu, yang boleh yang seperti apa? Yang boleh itu kalau misalnya kalian, sebentar kita cek dulu. Mana ya? Sebentar, kita cek dulu. Yang boleh itu adalah jika kalian mengambil dari bukan ini. Oke, kita stop share dulu lagi. Share screen di sini. Oke, lanjutan yang tadi ya. Imunisasi skripsi misalnya lengkap di sini. Nah, contohnya ini. Sudah keluar nih. Nah, yang benar ini yang kayak gini. Jadi kalian kalau mau mengambil referensi dari skripsi seseorang atau tesis seseorang atau disertasi seseorang, kalian harus mencari skripsi atau disertasi atau tesis itu yang utuh dan yang lengkap kayak gini. Jadi dia jelas dari mana, misalnya siapa, ini penulisnya Eli, kemudian ini adalah sebuah skripsi, judulnya ini dan dari universitas mana, kemudian tahunnya kapan. Itu jelas, ini boleh banget kalian ambil ya.
Hanya saja tentu seluruh informasi yang kalian ambil dari pustaka kalian itu harus melewati proses demi proses sehingga akhirnya ketika sudah menjadi karangan kalian yang utuh, itu terbebas dari plagiarisme. Dan itu akan kita pelajari nanti di bab-bab selanjutnya bersama dengan Bu Lydia mungkin nanti ya, atau mungkin dengan Bu Zufra. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Lydia sampaikan tentang bagaimana sih caranya kita ini untuk mencari sumber referensi yang benar, valid, dan dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di lembar kerja kalian. Semoga ini bermanfaat dan kalian bisa mempraktikannya secara langsung nanti sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.